Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Rabbi zidni ilma, ditambahkan ilmu ya, warzuqni fahman, diberikan rezeki berupa pemahaman. Juga kita berdoa kepada Allah agar diistiqomahkan dalam menuntut ilmu, dalam menempuh jalannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kembali kitab Al-Kafi fi Ilmi Sarfi jilid yang kedua. Kita masuk di halaman 5 ya. Di halaman 5 masih membahas faedah-faedah atau fungsi-fungsi dari pola atau wazan af'alah ya. Fungsi dari wazan af'ala yang berikutnya adalah qala al-muallif rahimahullah, Ustaz Aceng Zakaria menyebutkan lidukhuli fi syai'in zamanan aw makanan. Jadi masuk untuk maknanya adalah untuk memasukkan sesuatu, memasukkan subjeknya ya, dalam konteks waktu ataupun tempat. Jadi untuk memasukkan subjeknya dalam konteks waktu ataupun tempat. Contoh, mislu asbaha al-musafiru, lihat. Kalau kita artikan langsung agak sulit ya. Al-musafiru. Asbaha ini maknanya banyak. Namun yang dimaksudkan asbaha di sini bukanlah asbaha pada pembahasan, nanti ada pembahasan ini. Akhawatu kana ya. Akhawatu kana ya. Namun ini maknanya makna yang konkret, yaitu masuk waktu subuh. Ai dakhala fis sabahi, artinya musafir itu telah masuk di waktu subuh, telah memasuki waktu subuh. Gitu ya terjemahnya, telah memasuki waktu subuh. Ini yang kita baca ketika kita membaca zikir pagi dan zikir pagi ya. Zikir petang nanti amsa. Zikir pagi asbah kan? Ya kan, asbahtu, asbah ya. Asbahna gitu sering kita ucapkan dalam zikir pagi. Jadi artinya kami telah masuk waktu pagi. Ini waktu ya, zaman. Adapun yang tempat makan, a'raqa al-amiru, a'raqa ini bentuk pola af'ala dari tempat, yaitu Irak. Masuk ke kota Irak atau ke negeri Irak. Aidakhala fil Iraqi, ya, al-amir, pemimpin itu, raja itu ya, telah memasuki negeri Irak. Tapi ini lebih kurang fungsinya pola af'alah. Baik. Kemudian ada yang keempat, yang kelima, lil hainunah. Lil hainunah itu maknanya perbuatannya telah dekat terjadi. Kejadiannya telah dekat. Contohnya ahsada az-zar'u ay hana waktu hasadihi. Hana inilah yang mewakili istilah lil hainunah. Hana dari kata hana artinya telah dekat. Ahsada az-zar'u artinya hana waktu hasadihi. Ya, panen itu, waktu panen itu telah dekat. Waktu panen itu telah dekat. Ya, baik. Kemudian kita lihat di sini tadi ya, ahsada ya, itu ahsada memiliki pola af'ala. Itulah yang menyebabkan maknanya tadi, maknanya waktu panen itu telah dekat. Jelas ya? Ada ai di sini harfu tafsir namanya, menjelaskan, memaparkan penjelasan kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Kemudian ada keterangan waqad yaji'u af'ala min ghairi an yakuna lahu sulasiyun mujarrad. Qad bertemu yaji'u bentuk fi'il mudhari dari ja'a. Rumusnya kalau ada qad bertemu fi'il mudhari, maka maknanya yang paling dominan adalah litaqalil. Maknanya terkadang.
Kalau ada qad bertemu fi'il mudhari dalam konteks yang umum biasanya memberikan makna litaqlil. Maknanya terkadang gitu ya. Terkadang pola af'ala ini bukanlah berasal dari bentuk sulasi mujaradnya. Ada pola af'ala yang tidak berasal dari bentuk sulasi mujaradnya, artinya bukan berasal dari 6 wazan yang pertama. Bukan berasal dari 6 pola yang pertama. Sulasi mujarad ya, yang 3 huruf utama, bukan. Contohnya mislu aqosama. Nanti aqosama dengan qosama beda lagi artinya. Apa makna aqosama? Membagi atau bersumpah. Nah, itu ya. Kalau qosama itu membagi. Ya, kalau aqosama apa? Bersumpah. Nah, itu beda ya. Jadi tidak berasal dari bentuk sulasi mujaradnya. Aqosama bukan berasal dari qosama. Paham? Kemudian begitu pula aflaha yang artinya aflaha ini beruntung artinya. Qad aflahal mu'minun ya. Qad aflahal mu'minun. Aqosama juga terdapat dalam ayat ya. Apa itu? Allah Ta'ala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Aku bersumpah kata Allah, ya kan? Aqsama maknanya sumpah. Aflaha maknanya beruntung. Nah, aflaha bukan berarti berasal dari falaha. Coba aja diceknya di kamus kalau memang ingin membuktikan. Ya, aflaha artinya beruntung. Kalau falaha saja, falaha gitu artinya menanam. Artinya apa? Menanam atau membajak sawah. Itu sudah beda. Ya, berbeda jauh maknanya. Alqa. Coba alqa maknanya apa? Kita harus dekat dengan kamus ya. Sampai kapanpun tidak boleh kita malas membuka kamus. Dicek di kamusnya apa alqa? Alqa ya. Melemparkan. Memberikan. Makna umumnya memberikan. Jadi makna khususnya beda-beda. Ada melemparkan, menjatuhkan, membuang, menceritakan, ya macam-macam. Apakah sama dengan bentuk sulasi mujaradnya apa? Laqiya. Nanti laqiya beda lagi. Laqiya maknanya berjumpa. Ya. Sudah beda ya, ini maksudnya. Paham ya? Jadi tidak setiap pola af'ala itu berasal dari bentuk sulasi mujaradnya seperti dakhala menjadi adkhala. Nah, itu sama, dakhala artinya masuk, adkhala artinya memasukkan, gitu kan? Apalagi kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Oke, itu bisa ya. Tapi ini tidak. Ini yang contoh yang tidak berasal dari sulasi mujarad. Baik, sampai sini kita langsung latihan. At-tamrinat, latihan. Perintah yang pertama, sarif ma ya'ti, tasriflah fi'il berpola af'ala berikut ini. Yang pertama anzara. Apa masdarnya? Berarti af'ala yuf'ilu if'alan. Ya, diingat-ingat lagi ya. Kita coba tasrif, diingat-ingat lagi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun muf'alun. Muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il. Af'il la tuf'il. Muf'alun muf'alun. Muf'alun. Nah, berarti ini kalau sudah hafal tadi tasrif pola cetakannya, insyaallah ini mudah. Anzara berarti masdarnya apa? Inzaron, ya kan? Anzara yunziru inzaron. Al-amrnya, fil amrnya berarti anzir. Isim fa'ilnya munzirun. Isim maf'ulnya munzarun. Munzarun. Fi'il madi majhulnya berarti gimana rumusnya, masih ingat fi'il madi kalau dibuat pasif caranya? Kalau di fi'il madi huruf sebelum huruf terakhirnya itu di kasrah ya. Jadi huruf pertama di dhamma, huruf sebelum huruf terakhirnya di kasrah. Kecuali tadi kutiba ya. Kataba menjadi kutiba. Nah, kalau fi'il mudhari yaktubu. Yaktubu menjadi, kalau dibuat pasif jadi yuktabu. Nah, kalau fi'il madi ini bedanya sedikit. Kalau fi'il madi awalnya dibuat dhamma,
Nanti huruf sebelum terakhirnya atau ain fiilnya dibuat kasrah. Jadi tadi anzaro jadi ungziro. Anzaro itu memperingatkan. Memperingatkan, ya. Kemudian yang kedua ada akmala. Akmala menyempurnakan. Masdarnya berarti apa? Akmala yukmilu ikmalan. Amarnya apa? Akmil. Ya, akmil. Isim fa'ilnya mukmilun. Mukmilun. Isim maf'ulnya mukmalun. Mukmalun. Fi'il madhi yang majhul, yang pasifnya akmala jadi ukmila. Disempurnakan. Taib. Ada asyraka. Asyraka apa? Isyriku. Isyrokan. Maksudnya isyrokan. Berbuat syirik, ya. Bersekutu. Amarnya asyrik. Isim apa itu? Isim fa'ilnya musyrikun, orang musyrik. Isim maf'ulnya musyrokun. Ya, musyrokun, fi'il madhi majhulnya adalah asyraka jadi usyrika. Kemudian ada ab'ada, artinya menjauh, ya, menjauh. Bentuk sulasi mujarradnya ba'uda, jauh. Ab'ada yub'idu ib'adan. Ya, masdarnya ib'adan. Kemudian ada amarnya ab'id. Ab'id. Isim fa'ilnya apa? Muba'idun, ya, muba'idun isim maf'ulnya. Muba'adun, ya. Muba'adun. Yang terakhir adalah fi'il madhi majhul, yang pasifnya adalah ab'ada ub'ida. Kemudian adalah berikutnya ambata. Ambata maknanya menumbuhkan, ya. Ambata maknanya menumbuhkan, ya. Ambata masdarnya apa? Anbata yunbitu inbatan. Inbatan, ya. Taknya ini bagian dari huruf utama. Jadi nabata dari sulasi mujarradnya nabata artinya apa? Tumbuh, ya. Nabata tumbuh, arti anbata menumbuhkan. Anbata yunbitu masdarnya inbatan. Kemudian ada amarnya apa? Anbit, ya. Anbit, ya. Af'il kan polanya. Af'il, anbit. Dan isim fa'ilnya munbitun, ya, isim maf'ulnya munbatun, majhul, ya, madinya unbita. Ya, itu jadi pasif. Kalau pada sulasi mujarrad contohnya kataba jadi kutiba. Apalagi ghafara jadi ghufira. Ya, ghafara mengampuni, ghufira diampuni, kan? Kataba mewajibkan, kutiba diwajibkan, sehingga dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Berikutnya latihan yang kedua, tarjim ma ya'ti ila lughatil Indonesiah. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kalimat-kalimat berikut ini. Pertama, anzala, artinya dia menurunkan, ya, dia menurunkan gitu, ya. Kalau nazala saja turun, kan? Tapi kalau anzala menurunkan. Unzila, apa unzila? Ini pasif nih, ya, ini tepat, ya. Ini pasif dari fi'il madinya. Berarti diturunkan. Telah, ya, ada makna telah, ya, jangan lupa. Telah diturunkan. Anzala telah menurunkan, unzila telah diturunkan. Unzilu, nah beda. Kalau unzila acuannya lihat huruf terakhirnya fathah, itu ciri khas fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu akhirannya fathah. Itu ciri khas, ya. Tapi kalau akhirannya dhamma, kita curigai ini fi'il mudhari dalam tasrif dalam bentuk di posisi domir ana. Ya enggak? Karena awalannya hamzah itu, awalan hamzah pada fi'il mudhari menjelaskan subjeknya itu ana. Kalau awalannya ya, dia. Awalannya ta, kamu. Awalannya na, kami. Ya kan? Unzila berarti aku sedang diturunkan misalnya. Unzila, ya. Unzilu. Unzilu ini fi'il mudhari. Aku sedang diturunkan. Anzil. Anzil sudah, ya, tadi gampang. Itu fi'il amr dari anzala. Anzil, turunkanlah. Anzaltu ini ditasrif ke domir ana. Jadi aku telah menurunkan. Al-munziluna ini turunan dari isim fa'il, ya. Isim fa'ilnya munzilun. Ditasrif ke bilangan jamak mudzakkar. Ke domir hum. Jadi munziluna. Hum, ya. Antum juga bisa ini. Munziluna bisa hum, bisa antum.
Bahkan bisa nahnu ya, nahnu juga bisa. Kami ya, kami atau mereka atau kalian menurunkan. Ada juga yunzilu. Ah, ini yunzilu normal ya. Ini bentuk fi'il mudhari yang normal, artinya dia sedang menurunkan. Anzalu, coba dicermati. Anzalu ini berasal dari apa? Anzalu, lihat polanya af'ala, ya. Ditasrif ke domir hum. Anzala, anzala, anzalu. Ketemu ya. Jadi anzalu ini fi'il madhi yang ditasrif ke domir hum. Subjeknya takdirnya hum, mereka. Mereka telah menurunkan. La tunzili, la tunzili apa ini? La nahi ya. La nahi dari tunzil. Kan kalau kita tasrif coba. Anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun, anzil la tunzil. Sudah? La tunzil, janganlah kamu menurunkan. Ditasrif ke domir anti. Kan anta antuma antum, anti antuma antuna. Betul? Karena la nahi dengan fil amr itu konteksnya hanya di orang kedua, mukhotob saja. Domir-domirnya yang berlaku hanya anta antuma antum, anti antuma antuna. La tunzili ini di domir anti. Ya kan? Janganlah kamu seorang perempuan menurunkan. Gitu ya. Yang harus kita cermat. Nah, ini manfaatnya belajar sorof. Kita bisa tahu maknanya dengan berbagai bentuk-bentuk yang berbeda. Padahal kata dasarnya sama. Contoh anzala ini kan kata dasarnya sama. Ya kan? Tapi kok banyak banget ini bentuk-bentuknya ya. Begitu pula nanti ada akhraja di bawahnya. Ya, al-munzalu ini berarti isim maf'ul yang mufrad yang tunggal ya, yang diturunkan gitu. Sesuatu yang diturunkan. Anzilu, coba tebak dari apa nih? Dari kategori apa ini? Fi'il madi, mudhari, amr. Anzilu apa ini? Coba cek aja ya. Ditasrif kalau lupa. Anzala yunzilu inzalan munzilun munzalun anzil. Nah, ketemu ya, fil amr dia. Fil amr ditasrif ke domir antum. Anzil, anzila, anzilu. Ketemu ya. Turunkanlah wahai kalian para lelaki. Nunzilu kami sedang menurunkan. Ya, akhraja dia telah mengeluarkan. Akhruju aku sedang mengeluarkan. Ya, hafal. Nah, sebentar, hati-hati ya menerjemahkannya. Perhatikan akhraja ini bentuk pola af'ala, artinya dia telah mengeluarkan. Tapi kalau akhruju ini sulasi mujarad ini. Tahu dari mana? Dari polanya akhruju. Karena kalau pakai sulasi mazid, pakai pola akhraja harusnya fi'il mudhari'nya itu ukhriju. Af'ala yuf'ilu. Akhraja yukhriju. Harusnya begitu. Tapi ini akhruju dari kata khoroja aja. Khoroja itu kan sulasi mujarad yang 3 huruf asli kan. Keluar artinya keluar. Berarti yakhruju aku sedang keluar. Bukan mengeluarkan ya, karena polanya beda akarnya, beda akar template-nya. Ukhrija. Nah, coba kalau ukhrija apa ini? Ukhrija. Afwan, ukhriju. Nah, ini baru benar. Ini yang terjemahnya aku sedang mengeluarkan ya. Kalau akhruju aku sedang keluar. Beda ya. Akhruju aku sedang keluar, ukhriju aku sedang mengeluarkan. Ukhrij. Apa ukhrij? Amr, Ustaz. Harusnya kalau amr akhrij ya. Nah, ini ada yang muskilah polanya. Coba dicek lagi, benar nggak? Mungkin nggak ukhrij? Ya, wallahu a'lam, mungkin salah harokat di hamzahnya ya. Karena harusnya kalau ini maksudnya fi'il amr, karena akhirnya sukun kan, ciri khas dari fi'il amr. Kalau fi'il madi kan nggak ada akhiran sukunnya. Fi'il mudhari akhiran sukun kalau ada alat penjazm, betul? Ada la misalnya. La takhruj atau la tukhrij. Nah, itu bisa. Tapi ini ukhrij. Nah, berarti kemungkinan maksudnya akhrij. Fi'il amr diganti aja.
U-nya jadi A. Fi'il amr ya. Akhrij, keluarkanlah. Keluarkan. Ukhraju. Nah, ini pasif ini. Tadi ya, kalau pasif pada majhul bentuk pasif atau majhul namanya majhul pasif ya. Dalam kaidah shorof ini, dia huruf pertama di dhamma, kemudian huruf sebelum huruf terakhir di fathah. Ini yang pada fi'il mudhari. Huruf pertama di dhamma, huruf sebelum huruf terakhirnya di fathah. Kalau pada fi'il madhi, huruf pertama di dhamma, huruf sebelum huruf terakhirnya di kasroh. Itu membedakan bentuk pasif fi'il mudhari dengan madhi. Kemudian berikutnya ada nakhruju. Kami sedang keluar. Hati-hati ya, bukan mengeluarkan. Kalau mengeluarkan harusnya nukhriju. Karena polanya af'ala yuf'ilu. Nanti ketemu nukhriju. Itu yang kami mengeluarkan. Tapi kalau nakhruju itu asalnya dari khoroja. Khoroja yakhruju. Diganti ke domir nahnu. Jadi nakhruju artinya kami sedang keluar. Khoroju. Apa ini fi'il? Fi'il apa? Khoroju. Sama seperti tadi di atas ada tadi di atas ada apa tadi yang sama? Anzalu. Sama tuh ya. Ini fi'il madhi ditasrif ke domir hum. Khoroja, khoroja, khoroju. Kalau lupa langsung tasrif aja. Boleh lihat buku ya. Kalau belum hafal. Mereka telah keluar. Khoroja ini maknanya keluar ya. Kalau akhroja dan turunannya maknanya mengeluarkan ya. Berikutnya akhriju. Nah, ini akhrij polanya berarti fi'il amr kalau akhrij ya. Af'il. Ingat aja bayangkan pola dasarnya. Akhrij. Oh, berarti fi'il amr ini ya. Af'il kan. Ditasrif ke domir antum. Akhrij, akhrija, akhriju. Benar. Cara ngetesnya gitu. Pertama tebak dulu ini polanya apa. Kategori fi'il apa atau isim apa. Lalu ditasrif ketemu enggak? Kalau ketemu berarti benar. Ya, misalnya akhriju ini ana menyangkanya ini misalnya fi'il amr karena pola dasarnya akhrij. Coba deh ana tes, ada enggak ditasrif? Akhrij, akhrija, akhriju, akhriji, akhrija, akhrijna. Oh, ada di domir antum. Sudah berarti benar. Tinggal diartikan keluarlah kalian para lelaki. Kemudian ada yakhrujuna, fi'il mudhari' jama' ya, mudzakkar. Yakhrujuna mereka para lelaki telah keluar. Nah, tapi kalau tukhrijuna dari akhraja artinya mereka para lelaki sedang mengeluarkan. Kalau tadi sebelumnya yakhrujuna mereka para lelaki sedang keluar. Kalau tukhrijuna sedang mengeluarkan ya, sebelumnya tadi yakhrujuna sedang keluar. Beda ya, beda pola. Khurujan, khuruj ini masdar dari kharaja, bukan akhraja. Jadi khuruj ini maknanya keluar, gitu aja. Keluar ya. Mukhrijun, mukhrijun juga af'ala yuf'ilu if'al. Ya, mukhrijun ini isim fa'il dari kharaja atau akhraja? Dari akhraja ya. Akhraja, mengeluarkan, orang yang mengeluarkan. Akhraju berikutnya, akhraju mereka para lelaki telah mengeluarkan. Yukhrajuna mereka sedang dikeluarkan. Yukhrajuna, sebenarnya yukhrajuna ini ya lebih tepat mereka sedang dikeluarkan. Jadi pasif ya. Karena huruf pertamanya dhamma, huruf sebelum huruf terakhirnya. Huruf terakhir di sini acuannya adalah jimnya ya. Lam fi'ilnya, berarti roknya yang disebut dengan huruf sebelum huruf terakhir itu ain fi'ilnya di fathah ya. Yukhrajuna berarti mencirikan dia pasif. Mereka para lelaki sedang dikeluarkan. La tukhrija fil nahi ya, larangan. Janganlah kalian berdua mengeluarkan. Nah, hati-hati ya. Kalau la takhruja, janganlah kalian berdua keluar. Kalau la tukhrija, janganlah kalian berdua mengeluarkan. Akhriji, akhrij ya. Dari fi'il amr akhrij ditasrif ke domir anti. Akhrij, akhrija, akhriju, akhriji, akhrija, akhrijna. Keluarkanlah engkau seorang perempuan. Wahai engkau seorang perempuan, keluarkanlah sesuatu itu. Nah, gitu maksudnya. Akramtuka ini mulai panjang, ada objeknya. Aku telah memuliakan kamu, seorang laki-laki.
Akromuka, aku sedang memuliakan kamu seorang laki-laki. Akrimhu, ya, muliakanlah, wahai engkau seorang laki-laki, muliakanlah dia seorang laki-laki. La takrimni, janganlah engkau memuliakanku. Janganlah engkau memuliakanku. Ni-nya itu aku yang objek. Kemudian ada akromuna, berarti tasrifnya akromu. Mereka telah memuliakan kami. Mereka telah memuliakan kami. Nukrimuhu, kami sedang memuliakan dia, seorang laki-laki. Yukrimuna, mereka, para lelaki, sedang memuliakan sesuatu. Akrimiha, akrimnya fil amr kan, akrim. Berarti akrima, akrimu, akrimi, akrima, akrimna. Oh, ketemu di dhamir anti. Berarti muliakanlah engkau seorang perempuan terhadap dia seorang perempuan. Atau wahai sekalian, wahai seorang perempuan, muliakanlah dia seorang perempuan. Akram tana, engkau seorang laki-laki telah memuliakan kami. Engkau seorang laki-laki telah memuliakan kami. Akramu, aku sedang memuliakan. Nah, selesai ya. Di pembahasan latihan yang banyak sekali. Ya, kalau sorof seperti ini ya, harus sering latihan. Coba nanti di rumah, dicoba sendiri ya. Tanpa mendengarkan rekaman, dicoba dulu sambil dicatat artinya. Nanti disamakan dengan rekaman. Benar nggak yang sesuai dengan Ana sampaikan? Itu caranya. Jadi mandiri dulu, coba sendiri. Diartikan sambil diulang-ulang diucapkan gitu di rumah, atau sambil di jalan, sambil berangkat kerja ya, atau berangkat keluar rumah, dicoba ya. Tasrifnya diulang-ulang terus. Ini menyisakan satu tamrin lagi. Coba kita lihat satu tamrinnya ini. Yang ketiga, tarjim ma ya'ti ila lughatil arabiyyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, keluarkanlah aku. Berarti akhrijni ya. Akhrijni gitu ya. Keluarlah kamu seorang perempuan. Keluarlah berarti ukhruji ya. Keluarlah engkau seorang perempuan. Keluarlah ya. Kalau keluarkanlah, nah itu pakainya pola af'ala. Tapi kalau keluarlah pakainya pola fa'ala, kharaja. Ya, kalau keluarkanlah akhraja, kalau keluarlah kharaja. Jadi imbuhan kan itu untuk fungsinya menambahkan objek. Jadi butuh objek ya. Objeknya ada objek. Taib. Yang ketiga, saya akan mengeluarkanmu. Berarti akan ya, berarti ukhrijuka. Ya, ukhrijuka. Mereka para lelaki telah mengeluarkanmu, berarti telah. Berarti khorojuka gitu, ya kan? Janganlah kamu laki-laki mengeluarkan mereka. Berarti janganlah kamu. La tukhrijhunna karena perempuan. Kemudian kami telah mengeluarkan kamu sekalian. Nukhrijukunna. Ya. Yang ketujuh, dia seorang laki-laki telah mengeluarkanku, yaitu akhrajani ya. Kemudian 8, kamu seorang perempuan akan mengeluarkanku. Akan berarti fi'il mudhari, kalau telah fi'il madhi. 8, kamu seorang perempuan akan mengeluarkanku, berarti tukhrijinani ya. Tukhrijina itu kamu seorang perempuan, posisinya di dhamir anti. Tukhrijina ya. Tukhrijina ni. Baik. Dan 9, mereka para lelaki telah dikeluarkan, berarti fi'il madhi telah ya. Ukhriju kan, ukhriju ya. Kemudian nomor 10, kamu sekalian perempuan, berarti kaliannya banyak ya. Akan dikeluarkan, berarti tukhrajna. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.